Inovasi menurut Everett M. Rogers merupakan gagasan, ide, rencana, praktek atau benda yang diterima dan disadari sebagai hal yang baru. Dan hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh founder Toko Lempung. Hai teman-teman semua, sekarang kita berkesempatan bertemu langsung dengan salah satu founder dari Toko Lempung. Halo, saya Vinska, saya salah satu pemilik dari Toko Lempung. Oke nih teman-teman, kita tanya dulu nih, kira-kira apa ya yang menjadi latar belakang terbentuknya Toko Lempung ini? Toko Lempung ini awalnya sebenarnya berawal dari hobi kami berdua, hobi hal-hal yang berbau seni. Jadi saat kuliah dulu suka desain, terus suka menggambar. Lalu saat selesai kuliah berpikiran untuk membuat bisnis dari hal yang memang kami sukai dan kami harap itu bisa disukai sama orang lain juga, membawa manfaat untuk orang lain. Kenapa miliknya Lempung? Lempung itu kan tanah liat ya? Itu kenapa pilih itu Mbak? Sebenarnya nama awal dari Toko Lempung itu berasal dari filosofinya itu dari jurusan kita yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bisnis. Jadi jurusan kami berdua, saya ini dari teknik geofisika, kemudian teman saya itu teknik geodesi. Keduanya itu di rumpun kebumian. Jadi ada salah satu batu namanya batu lempung. Nah dari situlah terus kami pakai untuk nama Toko Lempung. Berarti kan benar-benar beda ya Mbak ya backgroundnya. Terus selama menjalankan usaha ini berarti kurang lebih 3 tahun, itu kira-kira tantangan paling berat untuk usaha ini apa Mbak? Sebenarnya kita learning by doing semuanya. Jadi dari apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan terlebih dahulu, kemudian trial dan error, dan melihat respon market gitu, kira-kira cocok atau enggak dengan sesuatu hal yang kita tawarkan seperti itu. Terus apa yang membedakan Toko Lempung ini sama usaha yang sejenis? Kan pastinya ada ya yang usaha lempung atau kreativitas lain-lainnya itu. Yang coba kita tawarkan itu salah satunya adalah barang-barang atau items yang berbau personal gitu. Jadi orang bisa memiliki itu, barang itu tuh hanya ada satu dan memang di-requestkan untuk orang itu gitu. Salah satunya itu. Kemudian juga kami mau angkat salah satunya selain items atau produk jadi, selain itu kita mau angkat juga experience. Jadi untuk market kita, yaitu orang-orang kaum urban umur 18 sampai 34 gitu, mereka bisa mempunyai pengalaman baru di hal yang berbau kreativitas gitu. Jadi mereka bisa buat sendiri, buatnya tuh bisa buat melukis sendiri di atas tanah liat gitu, di atas pot tanah liat, atau juga membuat hal-hal lain yang berasal dari tanah liat seperti itu. Jadi hands on, mereka punya experience-nya dan mereka bisa belajar. Harapannya mereka bisa menerapkan itu nantinya untuk usaha atau untuk hobi pribadi. Baik Mbak, ini pertanyaan terakhir dan kunci dari acara ini. Menurut Mbak Vinska, apa sih itu inovasi? Inovasi menurut saya suatu hal baru itu bisa berbentuk ide maupun produksi. Kalau dibawa ke Toko Lempung sendiri, saya juga melakukan inovasi. Jadi misalkan dari yang awalnya saya hanya bermain di produk-produk clay, sekarang kita sudah mulai merambah ke hal yang lebih general seperti desain secara general. Jadi sebenarnya kita nggak terpaku di clay-nya aja, tapi kita lihat demand-nya juga lagi seperti apa, kita menyesuaikan, mengadaptasi. Seperti itu sih bisa dibilang inovasi. Baik, terima kasih banyak Mbak Vinska atas waktunya. Semoga
apa yang disampaikan oleh Mbak Finska bisa menjadi wawasan buat kita, terus meningkatkan juga industri kreatif yang ada di Indonesia ini. Terima kasih semuanya, bye. Toko Lempung didirikan sejak tahun 2017 dengan menjadikan masyarakat urban sebagai pangsa pasarnya. Adapun tujuan dari berdirinya usaha ini adalah membuat masyarakat bahagia dengan kreativitas indahnya dan warna-warni di dalamnya. Handmade and made by order, sehingga bisa memberikan pesan pribadi dan intim bagi mereka yang menerima. Memberikan kesempatan bagi masyarakat urban untuk merasakan pengalaman unik dengan mengasah kreativitas. Seiring berkembangnya usaha toko lempung, produknya pun bertambah. Tidak hanya lempung, tetapi juga bahan lainnya. Tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip pribadi dan intim. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berjualan online. Toko lempung juga melakukan offline bazar, workshop, dan kolaborasi dengan berbagai perusahaan. A2F model dalam usaha ini yaitu dapat terlihat dari struktur organisasi Toko Lempung. Founder Toko Lempung sebagai activator dan bertanggung jawab untuk memelihara semua kegiatan dari masing-masing tim. Tim marketing sebagai browser dan juga facilitators yang melakukan pemasaran, baik melalui sosial media, event, dan juga menjalin hubungan dengan perusahaan lainnya untuk melakukan kolaborasi. Tim kreatif sebagai creators dan merupakan kunci dari usaha ini karena merekalah yang memberikan keunikan produk Toko Lempung melalui grafik dan desain produk. Selain itu, tim kreatif dibantu dengan tim produksi juga merupakan eksekutors dalam usaha ini. All team sebagai developers karena semua tim memiliki tugas masing-masing yang bertujuan untuk mengembangkan usaha ini. Analisis Frio dalam usaha ini adalah valuable, merubah lempung menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Rare, made by order, sehingga produk yang dihasilkan bersifat pribadi bagi pemesannya. Inimitable, produk ini bersifat handmade sehingga sulit untuk ditiru karena tiap creator memiliki keunikan masing-masing. Organized, usaha ini memiliki struktur organisasi yang tiap bagiannya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, telah disusun juga proses bisnis yang menjadi acuan dalam menciptakan produk. Lesson learned yang dapat diambil dari perjalanan usaha Toko Lempung ini yaitu lakukan apa yang kamu inginkan, tentunya dengan fokus dan terencana. Terus berinovasi dan sesuaikan dengan perkembangan pasar.